Tokoh ke-87, Cyrus Agung, sekitar tahun 590 sampai 529 sebelum Masehi. Cyrus Agung merupakan pendiri Imperium Persia. Memulai karirnya sebagai penguasa kecil di Tenggara Iran, dia menggulingkan 3 imperium besar, Medes, Lydia, dan Babilonia, dan mempersatukan sebagian besar Timur Tengah kuno menjadi satu negara yang membentang dari India sampai Laut Mediterania. Cyrus atau Kurus dalam bahasa Persia asli, dilahirkan sekitar tahun 590 sebelum Masehi, di Provinsi Persis sekarang Farsi, daerah Tenggara Iran. Daerah tersebut saat itu merupakan provinsi di Kerajaan Medes. Tradisi terdahulu menciptakan legenda menarik mengenai Cyrus yang sedikit mengingatkan kita akan legenda Yunani dari Raja Oedipus. Menurut legenda, Cyrus merupakan cucu dari Astyages, Raja Medes. Sebelum kelahiran Cyrus, Astyages bermimpi bahwa cucunya pada suatu hari akan menggulingkannya. Raja memerintahkan agar bayi itu segera dibunuh. Tetapi, pejabat yang diserahi tugas tidak tega untuk melakukan pekerjaan itu, bayi malah diserahkan kepada sepasang suami istri penggembala dengan perintah untuk membunuh bayi itu. Tetapi, mereka juga tidak mau membunuh bayi itu dan membesarkannya bagai anak mereka sendiri. Akhirnya, setelah anak itu dewasa dia memang menyebabkan kejatuhan raja. Cerita ini detailnya dapat ditemukan di Herodotus, terlihat fiktif, dan memang tidak ada yang diketahui dari tahun-tahun awal Cyrus. Kita hanya tahu sekitar 558 sebelum Masehi Cyrus menggantikan ayahnya, Kambises pertama, sebagai Raja Persia yang menjadikannya bawahan Raja Median. Sekitar tahun 553 sebelum Masehi, Cyrus memberontak terhadap atasannya dan setelah perang 3 tahun dia berhasil menjatuhkannya. Bangsa Medes dan Persia sangat dekat baik secara asal-usul maupun bahasa. Karena Cyrus mempertahankan kebanyakan hukum dari Medes dan juga prosedur administrasinya, kemenangannya atas Medes lebih berupa peralihan dinasti daripada penaklukan oleh orang luar. Cyrus segera menunjukkan bahwa dia menginginkan penaklukan daerah luar. Target pertamanya adalah Imperium Lydian di Asia Kecil yang diperintah Raja Krusus, orang dengan kekayaan yang melegenda. Besi Cyrus terbukti lebih tangguh dari emas Krusus, dan pada 546 sebelum Masehi Cyrus menundukkan Imperium Lydian dan memenjarakan Krusus. Cyrus kemudian mengalihkan perhatiannya ke timur dan dalam sederet penaklukan dia menundukkan seluruh bagian timur Iran dan digabung dengan kerajaannya. Pada 540 sebelum Masehi, Imperium Persia membentang ke timur sejauh Sungai Indus, India dan Jaxartes, kini Sirdaria di Asia Tengah. Dengan halaman belakangnya dalam keadaan aman, Cyrus kini dapat berkonsentrasi dengan hadiah terbesarnya, Imperium Babylon yang kaya di Mesopotamia tetapi menguasai seluruh daerah subur Timur Tengah kuno. Tidak seperti Cyrus, Raja Babylon Nabonidus bukan raja yang disukai bawahannya. Saat tentara Cyrus merangsek maju, tentara Babilonia tidak mempunyai keinginan untuk meneruskan pertempuran tanpa tujuan dan pada tahun 539 Babylon menyerah tanpa perlawanan. Karena Imperium Babilonia juga termasuk Syria dan Palestina, daerah tersebut juga masuk di bawah kekuasaan Cyrus. Cyrus menghabiskan beberapa tahun kemudian, memantapkan kekuasaannya dan mengorganisasi ulang kerajaan luas yang dia menangkan. Dia lalu memimpin tentaranya ke arah tenggara untuk menaklukkan Massagetae, yang merupakan suku nomad yang tinggal di Asia Tengah, bagian timur Laut Kaspia. Dalam pertempuran awal, tentara Persia menang. Tapi, pada pertempuran kedua pada tahun 529, tentara Persia dikalahkan dan Cyrus penguasa imperium terbesar di dunia terbunuh. Cyrus digantikan oleh anaknya, Kambises kedua. Kambises mengalahkan Massagetae dalam serangan balasan dan merebut kembali jenazah ayahnya yang lalu dikebumikan di Pasargadae, ibu kota lama Persia.
Kambises kemudian melanjutkan penaklukan ke Mesir, yang menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah Imperium Tunggal. Cyrus jelas merupakan pemimpin dengan keahlian militer yang tinggi. Tetapi ini hanyalah satu sisi dari Cyrus. Dia juga seorang penguasa yang ramah, sangat toleran terhadap agama dan budaya lokal, dan dia tidak suka dengan kebrutalan dan kekejaman ekstrim yang merupakan karakter banyak penakluk. Bangsa Babilonia misalnya, atau yang lebih terkenal seperti bangsa Assyrian yang membantai ribuan dan mengasingkan mereka yang memberontak. Sebagai contoh, saat Babilonia menaklukkan Judea pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka mendeportasikan sebagian besar populasi ke Babilonia. 50 tahun kemudian, setelah Cyrus menaklukkan Babilonia, dia mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Kalau bukan karena Cyrus, ada kemungkinan orang-orang Yahudi tewas dalam keadaan terpisah-pisah pada abad kelima. Keputusan Cyrus mungkin memiliki motivasi politik, namun tidak diragukan dia merupakan penguasa yang manusiawi pada zamannya. Bahkan orang-orang Yunani yang sejak lama menganggap Imperium Persia sebagai ancaman utama kemerdekaan, mereka tidak berhenti mengagumi Cyrus sebagai pemimpin yang mengesankan. Pekerjaan Cyrus begitu baik sehingga bahkan setelah dia mati, Imperium Persia terus tumbuh. Imperium itu bertahan selama 200 tahun sampai ditaklukkan oleh Alexander Agung. Selama 2 abad itu, tanah yang dikuasai Persia menikmati kedamaian dan kemakmuran. Penaklukan Alexander bukan merupakan akhir mutlak dari Imperium Persia. Setelah kematian Alexander, salah satu jenderalnya, Seleucus pertama Nikator, mengambil Syria, Mesopotamia, dan Iran, dan mendirikan dinasti Selecid. Tetapi, kekuasaan asing atas Iran tidak berlangsung lama. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, timbul pemberontakan terhadap penguasa Selecid yang dipimpin oleh Arsaces yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Achaemenids dinasti Cyrus. Kerajaan yang didirikan oleh Arsaces dikenal sebagai Imperium Parthian, memperoleh kontrol atas Iran dan Mesopotamia. Pada tahun 224 sebelum Masehi, penguasa Arsacid digantikan oleh dinasti Persia yang baru, Sassanid, yang juga mengaku sebagai keturunan Achaemenids. Kekuasaan mereka bertahan sampai 4 abad. Karir Cyrus Agung mewakili salah satu titik balik besar dalam sejarah dunia. Peradaban pertama dimulai di Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Selama lebih dari 25 abad, bangsa Sumeria dan berbagai bangsa Semit yang datang kemudian, seperti Akkadian, Babilonia, dan Assyria, merupakan pusat peradaban. Selama waktu itu, Mesopotamia merupakan daerah yang paling kaya dan paling maju kebudayaannya di dunia, kecuali Mesir yang berada pada tingkat yang sama. Tetapi, karir Cyrus yang secara tidak sengaja terjadi di pertengahan sejarah tercatat mengakhiri sejarah dunia di Mesopotamia. Sejak saat itu Mesopotamia dan Mesir tidak lagi menjadi pusat peradaban dunia, baik secara politik maupun budaya. Bangsa Semit yang merupakan bagian terbesar populasi daerah Sabit yang subur, tidak pernah meraih kemerdekaan sampai berabad-abad kemudian. Setelah bangsa Persia yang merupakan bangsa Indo-Eropa, datang bangsa Makedonia, dan Yunani diikuti Parthian, Romawi, dan penguasa Sassanid, semuanya merupakan bangsa Indo-Eropa. Sampai pada penaklukan orang-orang Islam pada abad ke-7, hampir 12 abad setelah Cyrus Agung, daerah subur bulan Sabit kembali dikuasai oleh bangsa Semit. Cyrus menjadi penting bukan hanya karena dia memenangi banyak pertempuran dan menguasai banyak daerah, tetapi juga fakta bahwa imperium yang dia dirikan secara permanen mengubah struktur politik dunia kuno. Walau Imperium Persia memiliki daerah yang luas dalam jangka waktu yang lama, tetapi pengaruhnya tidak dapat menyaingi imperium tua seperti Romawi, Inggris, atau China. Namun, dalam memperkirakan pengaruh Cyrus,
perlu diingat bahwa apa yang dicapai Cyrus mungkin tidak pernah akan terjadi tanpanya. Pada tahun 620 sebelum Masehi, satu generasi sebelum Cyrus lahir, tidak seorang pun pernah mengira bahwa dalam satu abad mendatang seluruh dunia kuno akan berada di bawah kekuasaan suku yang tidak terkenal dari barat daya Iran. Bahkan jika ditinjau kembali, timbulnya kerajaan Persia bukan sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat karena faktor sosial dan ekonomi yang sudah ada. Oleh karena itu, Cyrus merupakan salah satu dari orang-orang langka yang benar-benar mengubah arah sejarah. Tokoh ke-88, Peter Agung, tahun 1672 sampai tahun 1725. Peter Agung secara umum dikenal sebagai Zar Rusia yang paling menonjol. Kebijakan westernisasi yang dia terapkan merupakan faktor utama perubahan Rusia menjadi kekuatan besar. Peter dilahirkan pada tahun 1672 di Moskow, putra satu-satunya dari Zar Alexis dengan istri keduanya, Natalie Naryskina. Sebelum Peter berusia 4 tahun ayahnya meninggal. Karena Alexis memiliki 13 anak dari istri pertamanya, tidak mengherankan ada perebutan tahta yang cukup lama dan kadang dengan kekerasan. Suatu saat, Peter muda harus melarikan diri demi nyawanya. Selama beberapa tahun saudara tiri Peter, Sofia, menjadi wali dan baru pada tahun 1689 dia digeser dan posisi Peter menjadi aman. Rusia pada tahun 1689 merupakan daerah terbelakang, tertinggal berabad-abad dari Eropa Barat hampir di semua hal. Terdapat lebih sedikit kota dibanding di Barat. Perbudakan terjadi di mana-mana, jumlah budak meningkat dan hak mereka menurun. Rusia tidak mengalami Renaissance dan reformasi. Klerik tidak peduli, literatur tidak ada, matematika dan sains diabaikan atau dipandang rendah. Berbeda dengan Eropa Barat, di mana Newton baru saja menulis prinsipnya serta literatur dan filosofi tumbuh subur. Rusia praktis hampir medieval. Pada tahun 1697 sampai tahun 1698 melakukan perjalanan panjang ke Eropa Barat, sebuah perjalanan yang akan mewarnai tahun-tahun kekuasaannya. Peter membawa serta sekitar 250 orang dengannya dalam perjalanan itu. Dengan menggunakan nama samaran Pyotr Mikhailov, Peter bisa melihat banyak hal yang tidak bisa diamatinya jika menggunakan nama aslinya. Sepanjang perjalanannya, Peter sempat bekerja sebagai tukang kayu kapal VOC di Belanda. Dia juga bekerja di galangan kapal Angkatan Laut Inggris di Inggris, dan mempelajari persenjataan di Prusia. Dia mengunjungi pabrik, sekolah, museum, dan gudang senjata, bahkan menghadiri sebuah sesi di parlemen Inggris. Pendeknya, dia belajar sebanyak-banyaknya mengenai kebudayaan, sains, industri dan teknik administrasi Barat. Pada tahun 1698, Peter kembali ke Rusia dan memulai serangkaian reformasi yang dirancang untuk memodernisasi dan westernisasi negara Rusia. Untuk mempercepat perkenalan teknologi dan teknik Barat, Peter membawa banyak orang Barat ke Rusia. Dia juga mengirim banyak anak muda Rusia untuk belajar di Barat. Sepanjang masa kekuasaannya, Peter menggalakkan pembangunan industri dan perdagangan. Di bawah kekuasaannya, kota-kota bertambah besar dan kaum borjuis bertambah banyak dan semakin berpengaruh. Selama Peter bertahta, Angkatan Laut Rusia pertama terbentuk. Angkatan daratnya pun dibentuk ulang mengikuti gaya Barat. Pasukan dilengkapi seragam dan senjata modern dan latihan militer ala Barat diterapkan. Peter juga menerapkan banyak perubahan dalam administrasi sipil Rusia termasuk reformasi promosi pegawai negeri berdasarkan performa mereka di kantor, bukan tingkat keturunan mereka. Dalam hal sosial, Peter menggalakkan westernisasi. Dia mendekretkan bahwa semua jenggot harus dicukur, walau dekretnya kemudian dia revisi,
Para pria diperintahkan memakai pakaian ala barat dan dianjurkan untuk merokok dan meminum kopi. Walau seringkali usulannya menghadapi tentangan keras, efek jangka panjang dari kebijakan ini adalah kebanyakan aristokrat Rusia akhirnya mengembangkan tata cara dan budaya barat. Tidak mengherankan bahwa Peter menganggap gereja Ortodoks Rusia terbelakang dan calon oposisi. Peter berhasil mereorganisasi sebagian gereja Ortodoks dan meraih kontrol yang cukup besar. Peter mendirikan sekolah sekuler di Rusia dan menggalakkan pengembangan sains. Dia juga memperkenalkan kalender Julian dan memodernisasi abjad Rusia. Pada masa pemerintahannya, koran pertama Rusia diterbitkan. Selain semua reformasi domestiknya, Peter terlibat dalam berbagai kebijakan luar negeri yang berdampak penting di masa mendatang. Di bawah kekuasaannya, Rusia terlibat perang dengan Turki di selatan dan Swedia di utara. Pada awal melawan Turki, dia cukup sukses dengan merebut pelabuhan Azov pada tahun 1969 yang menyediakan akses bagi Rusia ke Laut Hitam. Tetapi belakangan di masa kekuasaannya, Turki membalikkan keadaan dan pada tahun 1711 dia dipaksa mengembalikan Azov kepada Turki. Kejadian sebaliknya terjadi saat perang melawan Swedia. Pada awalnya Rusia kalah dan kemudian menang. Pada tahun 1700, Rusia bergabung dengan pasukan Denmark dan Saksoni dalam perang melawan Swedia yang saat itu merupakan kekuatan militer yang besar. Begitu juga dengan Polandia yang menyatakan perang terhadap Swedia. Pada pertempuran Narva pada tahun 1700, tentara Rusia kalah telak. Setelah pertempuran itu, Raja Swedia mengalihkan perhatiannya terhadap musuh lainnya. Sementara itu, Peter membangun kembali tentara Rusia. Belakangan pertempuran antara Rusia dan Swedia diteruskan dan di Poltava pada tahun 1709 tentara Swedia bisa ditundukkan. Teritori Rusia yang didapat dari perang termasuk sebagian Estonia dan Latvia, plus daerah penting di dekat Finlandia. Walau area yang dikuasai tidak begitu besar, tetapi penting karena memberikan Rusia jalan keluar dari ke Laut Baltik dan menjadi jendela ke Eropa. Di pinggir Sungai Neva, tanah yang didapat dari Swedia, Peter membangun kota baru Santo Petersburg, kini dikenal dengan nama Leningrad. Pada tahun 1712, Peter memindahkan ibu kota dari Moskow ke Santo Petersburg. Setelah itu Santo Petersburg menjadi titik utama hubungan antara Rusia dan Eropa Barat. Kebijakan politik domestik dan perang di luar Rusia sangat mahal dan menyebabkan diterapkannya pajak lebih. Pajak yang tinggi dan reformasi itu sendiri membuat marah banyak orang Rusia yang menyebabkan beberapa pemberontakan. Peter menyapunya dengan kejam. Walau dia mempunyai banyak lawan pada masanya, kini baik ahli sejarah Rusia dan Barat mengakui bahwa Peter adalah zar terbesar Rusia. Secara penampilan, Peter cukup menantang. Dia tinggi, paling sekitar 190 cm, kuat, menarik dan bersemangat. Dia penuh dengan semangat dan humoris serta riang. Walau kadang humornya agak kasar. Dia kadang minum terlalu banyak, dan perangainya berubah menjadi sangat kasar. Selain itu, jika dilihat dari keahlian politik dan militernya, Peter mempelajari pertukangan, percetakan, navigasi, dan pembangunan kapal laut. Benar-benar raja yang langka. Peter menikah 2 kali. Istri pertamanya, Eudoxia, dinikahi saat Peter berusia 17 tahun. Mereka tinggal bersama selama seminggu dan saat Peter berusia 26 tahun, dia mengirim istrinya itu ke biara. Pada tahun 1712, dia menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Istri keduanya, Katerina, seorang Lituania yang tidak memberikannya keturunan. Peter mempunyai putra dari istri pertamanya, Alexis, tetapi hubungan mereka tidak baik. Pada tahun 1718, Alexis ditangkap dengan tuduhan konspirasi melawan Peter. Dia ditangkap, disiksa,
dan meninggal dalam penjara. Peter sendiri meninggal di Santo Petersburg pada awal 1725 di usia 52 tahun. Dia digantikan oleh jandanya, Catherine, bukan Catherine Agung. Peter berada pada daftar ini karena peranan pentingnya dalam westernisasi dan modernisasi Rusia. Namun, karena banyak penguasa menerapkan kebijakan serupa, patut dipertanyakan kenapa Peter diletakkan pada daftar dan yang lainnya tidak. Benar, kini pada abad ke-21, kebanyakan kepala negara melihat pentingnya negara mereka mengadopsi metode Barat, terutama dalam sains dan teknologi. Pada tahun 1700, hasrat tersebut tidak berlaku terlihat pada orang-orang di luar Eropa. Yang membuat Peter begitu penting adalah dia berada 2 abad di depan orang-orang dalam menyadari pentingnya westernisasi dan memodernisasi negaranya. Karena pandangan Peter, Rusia yang tadinya sangat terbelakang mahu menjadi lebih maju dari kebanyakan negara di dunia. Tetapi, karena Eropa Barat berubah sangat cepat selama abad 18 dan 19, Rusia tidak mampu mendahului Eropa Barat. Kebalikan Rusia dengan Turki, negara penting lain yang berada di perbatasan timur Eropa, benar-benar sangat mengejutkan. Turki dan Rusia merupakan negara semi-Eropa. Selama 2 abad sebelum masa kekuasaan Peter, Turki lebih maju daripada Rusia di bidang militer, ekonomi dan budaya. Bahkan Turki telah lebih maju dari Rusia sepanjang sejarah. Tetapi tidak ada Sultan Turki yang pada tahun 1700-an menyadari pentingnya westernisasi yang cepat dan mengarahkan negaranya ke arah tersebut. Oleh karena itu, Rusia sejak zaman Peter berkembang cepat, sedangkan Turki hanya membuat kemajuan kecil. Baru pada abad ke-20, Kemal Atatürk memimpin Turki ke arah modernisasi dengan cepat. Pada saat itu Rusia telah lebih maju secara industri dan pendidikan dibanding Turki. Kini Rusia memang lebih unggul daripada Turki. Seandainya saja ada seorang sultan yang reformis seperti halnya Peter Agung di Rusia, maka Turki bisa saja menjadi kekuatan besar dan mungkin menguasai daerah yang kini disebut Soviet Asia Tengah. Penduduknya umumnya Muslim dan lebih dekat hubungannya dengan Turki dibanding Rusia. Peter Agung bukan penguasa yang mengikuti arus, tetapi orang yang berpandangan ke depan. Visinya sangat mungkin mengubah sejarah dan mengarahkannya ke jalan yang mau tidak mau harus dilalui. Untuk alasan itulah Peter diletakkan dalam daftar ini. Untuk menentukan di mana posisi Peter, saya sedikit terpengaruh dengan membandingkan dia dan Ratu Elizabeth pertama dari Inggris. Elizabeth lebih terkenal, terutama di Barat. Tetapi, saya pikir akan sulit untuk membujuk bahkan orang Rusia yang pikirannya paling adil bahwa Elizabeth lebih berpengaruh daripada Peter Agung. Peter lebih inovatif, lebih original. Sementara Elizabeth lebih banyak mewakili konsensus keinginan rakyatnya sendiri. Peter menarik Rusia ke arah yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Perbedaan antara peringkat dari 2 orang ini akan lebih besar jika saja kita tidak mempertimbangkan fakta bahwa Inggris selama berabad-abad memainkan peranan yang lebih penting daripada Rusia. Tokoh ke-89, Mao Zedong, tahun 1893 sampai tahun 1976. Mao Zedong memimpin Partai Komunis menjadi penguasa di China dan selama 27 tahun berikutnya dia memimpin sejumlah transformasi yang luar biasa dan menjangkau luas bangsa besar itu. Mao lahir pada tahun 1893 di kota Shaoxian di Provinsi Hunan, putra dari petani yang cukup berada. Pada tahun 1911, saat Mao seorang pelajar berusia 18 tahun, pemberontakan pecah melawan dinasti Qing yang sudah rapuh yang menguasai China sejak abad 17. Dalam beberapa bulan dinasti itu ditumbangkan dan China menjadi republik. Sayangnya para pemimpin revolusi gagal mendirikan China yang bersatu dan stabil. Dan revolusi mengakibatkan periode panjang ketidakstabilan,
Begitu pula dengan perang sipil yang berlangsung sampai tahun 1949. Sebagai pemuda, Mao dengan perlahan semakin berhaluan kiri dalam pemikiran politiknya dan pada 1920 dia memantapkan dirinya sebagai Marxis. Pada tahun 1921, dia menjadi salah satu dari 12 pendiri utama Partai Komunis China. Tetapi perjalanan Mao ke puncak kepimpinan partai agak lambat dan baru pada tahun 1935 dia menjadi pemimpin partai. Sementara itu, Partai Komunis China sedang menempuh perjalanan panjang dan lambat dan tidak pasti menuju kekuasaan. Partai tersebut mengalami kemunduran besar pada tahun 1927 dan tahun 1934 tetapi berhasil bertahan. Setelah tahun 1935, di bawah kepemimpinan Mao kekuatan partai meningkat pesat. Pada tahun 1947, partai itu telah siap untuk perang habis-habisan dengan pemerintahan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Pada tahun 1949, pasukan Partai Komunis menang dan meraih kontrol sempurna terhadap China Daratan. China yang saat itu mulai dipimpin Mao sebagai pemimpin partai adalah China yang luluh lantak oleh perang selama 38 tahun terakhir. China merupakan negara dengan kemiskinan akut, negara yang terkebelakang, rakyatnya berjumlah jutaan dan umumnya petani dan sangat terikat tradisi. Mao sendiri saat itu berusia 56 tahun, bukan usia produktif lagi. Faktanya, periode pengaruh Mao terbesar baru dimulai dan pada saat dia meninggal pada tahun 1976, kebijakan Mao telah mengubah China. Salah satu aspek dari transformasi adalah modernisasi umum negara itu. Khususnya, industrialisasi yang cepat dikombinasikan dengan perbaikan besar dalam kesehatan umum dan pendidikan. Perubahan ini walau memang sangat penting, tetapi juga terjadi di beberapa negara pada periode yang sama, dan itu saja tidak cukup untuk menempatkan Mao dalam daftar ini. Prestasi kedua dari pemerintahan Mao adalah transformasi sistem ekonomi China dari kapitalisme ke sosialisme. Tetapi, penerusnya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan beberapa aspek dari ekonomi pasar bebas di China. Kita tidak bisa memastikan seberapa jauh proses ini akan berlangsung, tetapi sepertinya China akan membuang sosialisme dalam 5 atau 10 tahun dan kembali menjadi negara kapitalis. Kebijakan ekonomi Mao menjadi lebih tidak penting dari sebelumnya. Mao percaya bahwa pekerja industrial di kota-kota akan menjadi kekuatan terbesar dukungan Partai Komunis, sebuah konsep yang sesuai dengan pemikiran Marx. Tetapi pada tahun 1925, Mao sampai pada kesimpulan bahwa paling tidak di China, dukungan utama untuk partai datang dari petani. Dan selama pergulatan kekuasaan dengan kaum nasionalis, pusat kekuatan Mao selalu berada di desa-desa. Konsep ini terus dibawa saat Mao menjadi kepala negara. Sementara Stalin di Rusia, biasanya menekankan pembangunan industri. Mao secara umum lebih memberi perhatian terhadap pembangunan agrikultur dan pedesaan. Namun, produksi industri China tetap meningkat pesat di bawah kepemimpinan Mao. Secara politik tentunya, Mao menerapkan sistem totalitarian. Paling tidak 20 juta rakyatnya, mungkin bisa sampai 30 juta atau lebih, tewas di tangan rezim Mao. Masa kekuasaannya mungkin dianggap yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Hanya Hitler, Stalin dan Genghis Khan yang dapat menyaingi Mao dalam prestasi mengerikan ini. Ada sedikit liberalisasi setelah Mao meninggal. Tetapi usaha untuk mengubah China menjadi negara demokrasi dengan tegas ditekan oleh Deng Xiaoping, kadang cukup kejam seperti pada bulan Juni tahun 1989, terjadi pembantaian di lapangan Tiananmen di Beijing. Tentunya bukan Mao Zedong sendiri yang menentukan kebijakan pemerintahan komunis. Mao tidak menerapkan kontrol tunggal pemerintahan seperti yang dilakukan Stalin di Uni Soviet.
Namun, tidak diragukan bahwa Mao sampai sejauh ini merupakan figur paling penting dalam pemerintahan China dari tahun 1949 sampai dia meninggal pada tahun 1976. Salah satu proyek yang sepertinya menjadi tanggung jawabnya yang paling besar adalah lompatan jauh ke depan pada akhir tahun 1950-an. Banyak pengamat menganggap bahwa proyek ini, yang melibatkan penekanan pada metode produksi kecil dan padat tenaga kerja yang dapat diterapkan pada daerah pedesaan, merupakan produk gagal. Pada akhirnya proyek ini ditinggalkan. Proyek lain yang didukung Mao, walau ditentang banyak pemimpin China lain adalah revolusi besar budaya proletar pada akhir tahun 1960-an. Proyek ini menimbulkan pertentangan besar antara Mao dan pendukungnya melawan birokrasi Partai Komunis yang berakar. Menarik untuk dicatat bahwa, Mao telah berada di pertengahan usia 60-an saat proyek lompatan besar ke depan dimulai, dan usianya sudah mencapai akhir 70 saat revolusi budaya diterapkan, dan berusia hampir 80 tahun saat dia melakukan kebijakan yang sama sekali berbeda dengan mendekati kembali Amerika Serikat. Selalu sulit untuk menguji pengaruh jangka panjang seorang tokoh politik mutakhir. Pada edisi pertama buku ini saya memberikan Mao tempat yang sangat tinggi, karena saya pikir sistem komunis yang dia dirikan di China akan bertahan lama. Tetapi, pandangan saya itu tampaknya sudah usang. China sepertinya mulai meninggalkan sosialisme dan sistem politik yang diwariskan Mao yang walau masih ada, tetapi sudah tidak aman lagi. Saat Mao masih hidup, sepertinya dia akan menjadi tokoh yang sama pentingnya dengan Xi Huangdi. Keduanya orang China dan menjadi arsitek perubahan revolusioner di negara mereka. Tetapi, pengaruh Xi Huangdi atas China bertahan sekitar 2 abad. Sementara pengaruh Mao sepertinya pudar dengan cepat. Lebih pantas membandingkan Mao dengan Lenin yang juga hidup pada abad ke-20. Seperti juga Mao, pemimpin yang mendirikan Marxisme di China, Lenin adalah orang yang mendirikan Marxis di Rusia. Pada pandangan pertama, Mao tampak lebih penting dari Lenin. Penduduk China lebih banyak 3 kali lipat dibanding Uni Soviet. Tetapi Lenin mendahului Mao dan memberikan contoh bagi Mao serta mempengaruhi pemikiran Mao. Lenin juga mendirikan negara komunis pertama di dunia. Pengaruh Lenin mendunia melampaui negaranya sendiri lebih daripada Mao. Dengan mempertimbangkan itu sepertinya Mao harus diletakkan lebih rendah daripada Lenin. Tokoh ke-90, Francis Bacon, tahun 1561 sampai tahun 1626. Walaupun selama bertahun-tahun dia menjadi politisi Inggris terkemuka, dan dia mengabdikan sebagian besar waktu dan energinya untuk mendorong karir politiknya, Francis Bacon dimasukkan dalam buku ini semata-mata karena tulisan-tulisan filosofisnya. Pada tulisan-tulisan tersebut, dialah yang menggembor-gemborkan zaman baru ilmu pengetahuan. Filosof besar pertama yang menyadari bahwa sains dan teknologi dapat mengubah dunia, dan seorang penyokong efektif untuk penelitian-penelitian sains. Bacon dilahirkan di London, pada tahun 1561, anak bungsu dari pejabat tinggi pemerintahan di bawah Ratu Elizabeth. Ketika dia berusia 12 tahun, dia masuk ke Trinity College di Cambridge, namun setelah 3 tahun dia meninggalkan sekolah itu tanpa menerima gelar sarjana. Sejak usia 16 tahun, dia mengabdi sejenak di bagian staf kedutaan besar Inggris di Paris. Tetapi ketika Bacon baru saja berusia 18 tahun, mendadak ayahnya meninggal, meninggalkan dirinya dengan sedikit harta. Sejak itu dia belajar hukum, dan di usia 21 dia diterima bekerja di pengadilan. Karir politiknya pun mulai bergulir. Ketika usianya menginjak 23, dia terpilih menjadi anggota House of Commons. Namun, walaupun dia memiliki banyak keluarga dan teman yang menduduki posisi tinggi, dan walau kepintarannya tidak terbantahkan,
Ratu Elizabeth tetap menolak menunjuk dirinya untuk posisi apapun yang menguntungkan. Alasannya adalah penolakan Bacon di parlemen mengenai beberapa tagihan pajak tertentu yang sangat didukung Ratu. Karena gaya hidup Bacon yang boros dan selalu berhutang, dia pernah dipenjara karena hutang-hutangnya, dia bisa sakit karena perilaku bebasnya. Bacon pun berteman dan menjadi penasihat Earl dari Essex, seorang aristokrat muda yang terkenal dan politisi yang sangat ambisius. Sebagai gantinya, Earl dari Essex menjadi teman dan penyandang dana bagi Bacon. Namun, ketika ambisi Earl dari Essex yang meluap-luap membawanya merencanakan serangan terhadap Ratu Elizabeth, Bacon memperingatkannya bahwa dia tetap setia pada ratunya. Tetapi Earl dari Essex tetap menjalankan serangannya, dan gagal, dan Bacon memainkan peran aktif menuntut Earl atas tuduhan pengkhianatan. Earl dari Essex pun menjalani hukum pancung, dan banyak orang dari seluruh departemen membenci Bacon. Ratu Elizabeth meninggal pada tahun 1603, dan Bacon menjadi penasihat penggantinya, Raja James pertama. Walaupun James tidak selalu menuruti nasihat Bacon, dia tetap menghargai Bacon, dan selama kepemimpinan James, kemajuan Bacon di pemerintahan kian mantap. Pada tahun 1607, Bacon menjabat sebagai Jenderal Jaksa Agung Muda. Pada tahun 1613, dia menjadi Jaksa Agung, dan pada 1618, dia diangkat menjadi Lord Chancellor dari Inggris, posisi yang pengaruhnya bisa disamakan dengan Jaksa Agung Pengadilan Mahkamah di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, dia diangkat menjadi Baron, dan tahun 1621, dia ditunjuk menjadi seorang Viscount. Kemudian bencana pun datang. Sebagai seorang hakim, Bacon menerima hadiah dari jaksa penuntut sebelum dirinya. Walaupun itu praktik yang cukup umum, tetapi jelas ilegal. Lawan politiknya di parlemen sangat ingin mengambil kesempatan menyingkirkan Bacon dari kekuasaan. Bacon mengaku dan dijatuhkan hukuman penjara di Menara London dan denda yang sangat besar. Dia juga dilarang menduduki kantor-kantor publik secara permanen. Raja kemudian segera melepaskan Bacon dari penjara dan membatalkan dendanya, tetapi karir politik Bacon tetap berakhir. Kini, seseorang dapat langsung mengingat politisi papan atas yang tertangkap suap, atau hal lain yang menghancurkan kepercayaan publik. Seringnya, ketika orang-orang seperti itu ditangkap, mereka mengeluh dan mempertahankan diri dengan menuduh orang lain juga bersikap curang. Jika dianggap serius, pembelaan seperti ini tampaknya mengartikan bahwa tidak akan ada politisi korup yang akan dihukum kecuali politisi korup lainnya dihukum terlebih dahulu. Komentar Bacon pada saat penjatuhan hukumannya agak berbeda. Saya mendapat peradilan yang layak di Inggris selama 50 tahun ini, tetapi merupakan penghinaan paling pantas di parlemen selama 200 tahun ini. Dengan karir politik yang begitu aktif dan padat, tampaknya tidak ada banyak waktu untuk melakukan hal lain. Namun tetap saja, kepopuleran abadi Bacon, serta alasan dimasukkannya dia dalam daftar ini adalah karena tulisan-tulisan filosofisnya bukan karena kegiatan politiknya. Karyanya yang pertama kali berpengaruh adalah esai, yang muncul pertama pada tahun 1597 dan perlahan-lahan meluas. Karya esai ini, yang ditulis dengan gaya padat dan luar biasa, berisikan banyak refleksi mendalam, tidak hanya isu-isu politik tetapi juga isu-isu personal. Beberapa kata-kata berkarakternya adalah, para pemuda lebih cocok menciptakan bukan menghukum, lebih cocok mengambil keputusan ketimbang berdiskusi, dan lebih cocok dengan proyek-proyek baru ketimbang bisnis mapa. Lelaki masa kini terlalu sering merasa keberatan, terlalu lama berdiskusi, dan sedikit berpetualang. Tentulah bagus menggabungkan kedua pekerjaan itu, karena kebajikan masa lain mungkin akan memperbaiki kerusakan keduanya. Dia yang memiliki istri dan anak-anak telah diberikan begitu banyak limpahan harta. Bacon sendiri menikah, tetapi tidak memiliki anak.
Tetapi karya tulis Bacon yang terpenting mengenai filosofi sains. Dia telah merancang karya yang hebat, Instauratio Magna, atau pembaruan besar dalam 6 bagian. Bagian pertama dimaksudkan untuk melihat kembali tingkat pengetahuan kita pada saat ini. Bagian kedua menggambarkan sebuah metode baru tentang penyelidikan ilmiah. Bagian ketiga memasukkan sejumlah data-data empiris. Bagian keempat berisi ilustrasi pengaplikasian metode ilmiahnya yang terbaru. Bagian kelima untuk memaparkan beberapa kesimpulan sementara. Dan bagian terakhir merupakan sintesa pengetahuan yang didapat dari metode barunya. Tidak mengherankan, skema besar ini mungkin karya paling ambisius setelah Aristoteles tidak pernah selesai. Namun, The Advancement of Learning tahun 1605, dan Novum Organum tahun 1620, dapat dianggap sebagai dua bagian pertama dari karya besarnya. Novum Organum atau instrumen baru, mungkin merupakan buku Bacon yang paling penting. Buku ini pada dasarnya permohonan untuk mengadopsi penyelidikan metode empiris. Praktik yang sepenuhnya bergantung pada logika deduktif Aristoteles sangatlah melemahkan, sehingga diperlukan metode penyelidikan baru, yaitu metode induktif. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat kita awali dan kemudian menarik kesimpulan darinya, melainkan sesuatu yang kita capai. Untuk memahami dunia, seseorang pertama-tama harus menyelidikinya. Pertama, kata Bacon, kumpulkan fakta-faktanya, kemudian tarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut untuk alasan induktif. Walaupun ilmuwan tidak mengikuti setiap detail metode induktif Bacon, ide umum yang dia kemukakan, betapa pentingnya penyelidikan dan eksperimen, membentuk jantung metode yang digunakan oleh para ilmuwan sejak saat itu. Buku terakhir Bacon adalah The New Atlantis, sebuah laporan tentang situasi persemakmuran khayalan di sebuah pulau fiksi di daerah Pasifik. Walaupun latarnya mengingatkan pada karya Sir Thomas More berjudul Utopia, sudut pandang Bacon dalam buku ini berbeda sama sekali. Dalam buku Bacon, kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai persemakmuran idealnya bergantung dan merupakan hasil dari konsentrasi penelitian sains. Hasilnya, tentu saja, Bacon mengatakan pada para pembacanya bahwa mengaplikasikan penelitian sains dengan cerdik dapat menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat Eropa seperti yang terjadi dengan rakyat dalam pulau khayalannya. Ada yang mengatakan bahwa Francis Bacon adalah yang filosof modern pertama yang sebenarnya. Penampilan luarnya lebih terlihat sekuler ketimbang religius, walaupun dia sangat teguh memegang keyakinannya akan Tuhan. Pemikirannya lebih rasional dan tidak percaya tahayul. Seorang empiris dan bukan sekadar memangkas logika. Di bidang politik, dia seorang realis bukan pakar teori. Dan sejalan dengan cara belajarnya yang klasik dan sangat berbakat dalam sastra, dia mampu menyesuaikan diri dengan sains dan teknologi walaupun dia seorang Inggris sejati. Bacon memiliki visi yang jauh melebihi negaranya sendiri. Dia membedakan 3 jenis ambisi. Pertama, dialah yang menginginkan melebarkan kekuatan mereka sendiri di tanah air mereka, walaupun vulgar dan buruk. Kedua, dialah yang berusaha melebarkan kekuatan negara mereka dan dominasinya di antara manusia. Hal ini jelas lebih bergengsi walaupun tidak mengurangi ketamakan. Tetapi, jika seseorang berusaha keras untuk membentuk dan melebarkan kekuatan dan dominasi ras manusia itu sendiri di luar semesta alam, ambisinya tidak diragukan lagi, keduanya merupakan hal yang lebih bermanfaat dan mulia ketimbang dua hal sebelumnya. Walaupun Bacon dianggap ahli sains, dia sendiri bukan seorang ilmuwan, dan juga tidak mengambil keuntungan yang dibuat oleh keadaannya saat ini. Dia tidak mengacuhkan Napier yang baru saja menemukan logaritma dan Kepler, bahkan sesama rekan Inggrisnya, William Harvey. Bacon menyarankan dengan tepat bahwa panas adalah bentuk pergerakan ide sains yang sangat penting. Tetapi di bidang astronomi, dia menolak menerima ide-ide Kopernikus. Namun perlu diingat,
bahwa Bacon tidak bermaksud menampilkan hukum sains dalam bentuk yang lengkap dan tepat. Dia justru berusaha menunjukkan survei apa yang perlu dipelajari. Tebakan ilmiahnya hanya dimaksudkan sebagai titik awal dari diskusi lebih lanjut, bukan jawaban akhir. Francis Bacon bukanlah orang pertama yang menyadari manfaat metode induktif. Dia juga bukan yang pertama yang mengerti manfaat yang dapat diambil jika sains diterapkan dalam masyarakat. Tetapi, belum ada orang sebelum dirinya yang mempublikasikan ide-idenya begitu luas dan begitu antusias. Lebih jauh lagi, sebagian pengaruhnya adalah karena Bacon seorang penulis yang sangat baik, dan sebagian lagi karena ketenarannya sebagai politisi papan atas. Tindakan Bacon atas nama sains juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Ketika Royal Society of London didirikan, pada 1662, untuk memperkenalkan pengetahuan sains, para pendirinya menunjuk Bacon sebagai inspirasi mereka. Dan ketika ensiklopedi yang terkenal itu ditulis saat kebangkitan Prancis, para kontributor utama, seperti Diderot dan D'Alembert, menuliskan Francis Bacon sebagai inspirasi karya-karya mereka. Jika Novum Organum dan The Neo Atlantis tidak begitu banyak dibaca saat ini dibanding dulu, itu dikarenakan pesannya telah diterima begitu luas. Tokoh ke-91, Henry Ford, tahun 1863 sampai tahun 1947. Dia adalah industrialis Amerika paling terkenal yang bertanggung jawab atas pengenalan teknik produksi massa menjadi industri modern. Dengan melakukan itu, dialah yang pertama meningkatkan standar hidup di negaranya dan akhirnya di seluruh dunia. Ford yang dilahirkan di dekat daerah Dearborn, Michigan, tidak pernah menginjak bangku sekolah menengah. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat, dia bekerja sebagai masinis magang di Detroit, lalu sebagai tukang reparasi, kemudian menjadi masinis. Dia masih sangat muda ketika pada tahun 1885, Carl Benz dan Gottlieb Daimler yang bekerja independen, menciptakan mesin otomobil dan mulai memasarkannya. Ford segera tertarik dengan gerobak tanpa kuda ini, dan pada tahun 1896, dia merancang sendiri sebuah mesin automobil. Walaupun Ford sangat berbakat, namun dua usaha bisnis pertamanya tidak sukses, dan bukan Ford namanya jika dia hanya berkubang dalam kegagalan. Ford tidak mudah dipatahkan semangatnya. Tahun 1903, dia mencoba lagi, dan usaha ketiga inilah Ford Motor Company, yang membuahkan kesejahteraan, kekayaan dan ketenaran bagi Ford. Kesuksesan yang pesat didapat oleh perusahaan itu sebagian besar disebabkan konsep dasar Ford yang tertera dalam iklan pertamanya adalah untuk mengkonstruksi dan memasarkan otomobil terutama yang didesain untuk penggunaan sehari-hari, baik itu untuk bisnis profesional maupun keluarga. Sebuah mesin yang akan dikagumi para pria, wanita, dan anak-anak karena kekompakannya, kemudahannya, keamanannya, kenyamanannya dan yang terakhir adalah harga yang sangat terjangkau, sehingga mampu dicapai ribuan orang yang merasa tidak dapat membayar harga tinggi yang biasa ditawarkan kebanyakan mesin-mesin. Model-model awalnya walaupun cukup baik, tetapi tidak cukup mencakup tujuan-tujuan yang tertulis di atas. Tetapi model yang terkenal itu, diperkenalkan tahun 1908, cukup mendekati tujuan-tujuan tersebut. Bisa dipastikan mobil itu adalah yang paling mencengangkan produksinya dan akhirnya lebih dari 15 juta mobil model T terjual. Sebelumnya, Ford menyadari bahwa untuk menjual mobil-mobilnya dengan harga rendah dia harus sangat menekan ongkos produksinya. Demi mewujudkannya, dia memperkenalkan seperangkat teknik produksi yang sangat efisien ke pabriknya. Teknik ini mencakup A. Suku cadang yang dapat ditukar-tukar, B. Gelar divisi buruh yang sangat ekstrim, dan C. Jurusan perakitan. Semuanya dirancang untuk meningkatkan efisiensi masing-masing pekerja. Ford yakin,
sangatlah krusial tidak membuang-buang waktu para pekerja dengan memaksa mereka untuk meraih material dan suku cadang yang mereka perlukan, atau mengangkat barang tersebut sebelum dikerjakan. Oleh karena itu, Ford mengatur untuk menghantarkan pekerjaan pada para pekerja dengan menggunakan jalur penghantar barang, peluncur-peluncur, atau tram-tram. Barang-barang tersebut terkirim setinggi pinggul, sehingga para pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih cepat. Metode-metode produksi harus dianalisis dengan teliti, dalam rangka berusaha mencari teknik yang lebih baik dan lebih efisien. Tugas-tugas kompleks harus dipecah menjadi tugas sederhana, sehingga mereka dapat mengambil pekerja yang tidak memiliki keahlian. Beberapa dari mereka kurang pintar, tidak pernah sekolah, atau cacat, dan tanpa berlama-lama melakukan pelatihan. Ide-ide ini tidak murni datang dari Ford. Eli Whitney telah memanfaatkan suku cadang yang dapat ditukar-tukar lebih dari 1 abad sebelumnya. Pakar efisiensi yang cukup terkenal Frederick Winslow Taylor telah memaparkan ide-ide ini dalam tulisannya, dan beberapa firma-firma yang lebih kecil telah menggunakan jalur-jalur barang dalam pekerjaan mereka. Tetapi, Fordlah pengusaha manufaktur besar pertama yang menggunakan ide-ide ini sepenuhnya. Hasilnya luar biasa. Tahun 1908, Model T dengan harga $825 Amerika Serikat. Tahun 1913, harganya turun ke $500 Amerika Serikat. Tahun 1916, diturunkan menjadi $360 Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 1926, harga eceran mencapai titik terendah di $290 Amerika Serikat. Seiring dengan menurunnya harga, penjualan melesat. Amerika Serikat menjadi bangsa roda, dan Ford pun menjadi warga negara swasta paling kaya di dunia. Karena para pekerja Ford lebih produktif, dia mampu mengeluarkan gaji lebih tinggi pada karyawannya. Tahun 1914, dia memukau dunia industri dengan meningkatkan gaji minimum di perusahaannya menjadi $5 per hari, angka yang fantastis pada saat itu, dan hampir 2 kali gaji rata-rata perusahaan lain yang pernah ada. Begitu skala gaji yang lebih tinggi yang diperkenalkan Ford telah menyebar ke penjuru negeri. Hasil keseluruhannya adalah mengeluarkan para pekerja pabrik dari kemiskinan dan masuk ke golongan menengah. Tetapi, dampak inovasi Ford ternyata berdampak lebih luas. Dia tidak menutup-nutupi teknik produksi massalnya. Sebaliknya, Ford justru antusias mempublikasikannya. Karena melihat kesuksesan Ford, para pengusaha lainnya kemudian menyontek metode produksinya. Hasilnya, peningkatan produksi besar-besaran di seluruh negeri, dan kemudian juga menyebar ke seluruh dunia. Setelah Ford meraih kesuksesan finansial, dia pun aktif di berbagai isu-isu politik. Namun, hasil dari kegiatan-kegiatan politik ini mengecewakannya. Usaha keras perdamaiannya selama awal-awal tahun Perang Dunia Pertama tidak didengar. Pada tahun 1920-an dia memulai kampanye propaganda antisemit. Tetapi hal ini justru hampir memburukkannya, dan dia akhirnya menarik kembali pernyataannya di depan publik. Pada tahun 1930-an, dia berjuang keras memperkenalkan persatuan dalam perusahaannya. Namun hal ini hanya menimbulkan kebencian oleh para pekerjanya, yang mengakibatkan perusahaan tidak meraih keuntungan. Sehingga akhirnya dia juga melepaskan perjuangannya. Kegiatan-kegiatan ini nantinya, walau menghancurkan reputasi Ford, namun kecil pengaruhnya pada dunia. Kegiatan itu tidak mempengaruhi pentingnya peran Ford dalam merevolusi produksi industri, dan karenanya produktivitas dan pendapatan pekerja meningkat pesat. Tokoh ke-92, Mencius, tahun 371 sebelum Masehi sampai tahun 289 sebelum Masehi. Mencius merupakan filosof China paling penting setelah Konfusius. Ajaran-ajarannya, seperti yang diungkapkan dalam Book of Mencius,
sangat dijunjung tinggi selama berabad-abad. Dia sering dianggap sebagai mahaguru kedua, yang kebijakannya hanya dikalahkan oleh Konfusius panutan Mencius selama 200 tahun. Mencius dilahirkan pada 37 sebelum Masehi, di sebuah kota kecil bernama Zhou, yang kini menjadi bagian provinsi Shantung, China. Beliau lahir pada masa pemerintahan terakhir dinasti Zhou, yang dianggap oleh masyarakat China sebagai periode kondisi perang, karena secara politis China terpecah belah. Mencius, walaupun dia mengikuti tradisi Konfusius dan selalu menjadi pendukung kuat akan teori-teori dan idealisme Konfusius, pada akhirnya dihormati sebagai seorang sarjana dan filosof dengan pemikirannya sendiri. Mencius menghabiskan banyak masa dewasanya berkeliling China, dan memaparkan ajaran-ajarannya pada berbagai penguasa. Beberapa penguasa mendengar dengan penuh hormat, dan Mencius sempat menjadi petugas di kota Qi untuk beberapa waktu, tetapi secara garis besar, dia tidak pernah menjabat posisi permanen sebagai pembuat keputusan pemerintahan. Pada tahun 312 sebelum Masehi, ketika dia menginjak usia 59 tahun, Mencius kembali ke kota kelahirannya, Zhou, dan menetap di sana hingga ajal menjelang. Tahun kematiannya tidak pernah diketahui pasti, tetapi kemungkinan berkisar tahun 289 sebelum Masehi. Mencius memiliki beberapa murid di masa hidupnya, tetapi pengaruhnya terhadap China berasal terutama dari Book of Mencius, yang berisi paparan ajaran-ajaran prinsip Mencius. Walaupun buku ini telah mengalami perbaikan oleh murid-muridnya, tidak diragukan lagi bahwa buku ini pada dasarnya merepresentasikan ide-ide Mencius seorang. Nada yang diungkapkan dalam Book of Mencius adalah idealis dan optimis, merefleksikan keyakinan kuat Mencius bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Dalam berbagai sudut pandang, ide politik Mencius sangat menyerupai pemikiran Konfusius, terutama Mencius sangat yakin bahwa seorang raja harus memerintah terutama dengan teladan-teladan moral bukan dengan kekuatan. Namun, Mencius lebih menjadi panutan rakyat ketimbang Konfusius. Pernyataan surga melihat apa yang dilihat rakyat, surga mendengar apa yang didengar rakyat, merupakan pernyataan paling terkenal. Mencius menekankan bahwa komponen terpenting dari setiap negara adalah rakyat, bukan penguasanya. Adalah tugas pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama, para pemimpin harus melayani rakyat dengan ajaran-ajaran moral dan menciptakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Dia menganjurkan pemerintah membuat kebijakan tentang perdagangan bebas, pajak ringan, konservasi sumber-sumber daya alam, penyebaran kesejahteraan yang lebih merata dari yang telah ditetapkan, serta ketentuan pemerintah untuk para lansia dan orang miskin. Mencius yakin kekuasaan seorang raja berasal dari surga, tetapi seorang raja yang tidak menghiraukan kesejahteraan rakyatnya akan kehilangan mandat dari surga, dan akan segera dilengsarkan. Karena bagian terakhir kalimat tersebut langsung mengesampingkan bagian pertamanya, Mencius sebenarnya menuntut, jauh sebelum John Locke melakukannya, bahwa rakyat berhak menentang para pemimpin yang tidak adil. Pemikiran ini pun diterima secara umum di China. Saat ini umum dibicarakan, berdasarkan sejarah, jenis kebijakan yang dianjurkan Mencius lebih populer ketimbang subjek yang dianjurkan para pemimpin mereka. Sangat mengejutkan bahwa proposal Mencius justru tidak diadopsi oleh para pemimpin China pada masanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran Mencius meningkat kepopulerannya di antara para penganut Konfusianisme dan rakyat China. Reputasi Mencius yang sudah besar itu pun menjadi lebih besar di China seiring dengan perkembangan Neo-Konfusianisme di abad ke-11 dan 12. Di dunia barat tentu saja Mencius tidak memiliki pengaruh apapun. Hal ini sebagian hanya dikarenakan fakta bahwa dia menulis dalam bahasa China. Tao Te Ching karya Lao Tzu, yang ditulis di China kira-kira pada saat yang sama dengan Book of Mencius,
sering diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa hanya karena begitu banyak orang yang merasa ide-ide yang terdapat dalam buku itu sangat menggugah rasa ingin tahu. Tetapi, hanya beberapa orang Barat mencari Book of Mencius karena keaslian dan ketajamannya. Kedengarannya memang menarik bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para pensiunan dan juga menurunkan pajak. Namun, seorang politisi Amerika yang mengumumkan bahwa dirinya mendukung kedua kebijakan itu, tanpa menjelaskan lebih spesifik tidak akan dipercaya oleh para penganut liberal dan konservatif. Begitu pula halnya dengan Mencius, pada satu sisi dia mengusung penyetaraan kesejahteraan yang lebih pantas, sedangkan di sisi lain dia mendukung perdagangan bebas dan pajak rendah, tanpa benar-benar memaparkan konflik yang kemungkinan muncul di antara kedua kebijakan itu. Mungkin kedengarannya tidak adil bagi Mencius, yang bagaimanapun tidak mencalonkan diri sebagai anggota Kongres. Akan ada penilaian buruk bagi seorang filosof yang memaparkan seperangkat prinsip-prinsip umum yang berharga walaupun agak tidak konsisten, jika dia tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana konflik di antara kedua prinsip-prinsip tersebut dapat dipecahkan. Namun, dalam jangka panjang, seorang filosof seperti Machiavelli, yang lebih jelas mengekspresikan prioritasnya ketimbang Mencius, lebih berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Tetapi, tulisan-tulisan Mencius jelas telah mempengaruhi masyarakat China. Walaupun pengaruhnya dalam paham Konfusian tidak sehebat pengaruh Santo Paul terhadap agama Kristen, salah satunya karena Mencius tidak memiliki kemampuan daya tarik Paul yang luar biasa, namun tidak diragukan lagi Mencius merupakan penulis berpengaruh sangat besar. Setidaknya selama 22 abad, pemikiran-pemikirannya dibahas di seluruh negeri yang notabene menguasai 20% penduduk dunia. Hanya sedikit filosof manapun yang mampu memiliki pengaruh sebesar ini. Tokoh ke-93, Zoroaster, berkisar tahun 628 sebelum Masehi sampai tahun 551 sebelum Masehi. Nabi masyarakat Iran Zoroaster merupakan pendiri paham Zoroastrian, sebuah agama yang telah berlangsung selama lebih dari 2500 tahun dan tetap memiliki penganutnya hingga saat ini. Dia juga penulis Gathas, bagian tertua Avesta, kitab suci Zoroastrian. Informasi biografis tentang Zoroaster atau Zarathustra, dalam bahasa Iran kuno tidak terlalu jelas, tetapi tampaknya dia lahir sekitar 628 sebelum Masehi, di suatu daerah yang sekarang menjadi Iran bagian utara. Tidak banyak yang diketahui dari masa-masa kecilnya. Setelah dewasa, dia menjadi ulama atas agama baru yang telah dia formulasikan. Pada awalnya, ajarannya mendapat tentangan, namun ketika menginjak usia 40 tahun, Zoroaster berhasil membuat Raja Vishtapa, pemimpin sebuah daerah di timur laut Iran, berpindah agama menjadi penganutnya. Sejak saat itu, raja tersebut menjadi teman sekaligus pelindungnya. Menurut tradisi Iran, Zoroaster hidup hingga usia 77 tahun. Kematiannya dapat dikatakan di sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Teologi Zoroaster merupakan percampuran menarik dari paham monoteisme dan dualisme. Menurut Zoroaster, hanya ada satu Tuhan sejati, yang dia sebut Ahura Mazda, dalam bahasa Persia modern disebut Ormus. Ahura Mazda Tuhan yang bijaksana, mengajarkan keadilan dan kebenaran. Namun, para Zoroastrian juga mempercayai keberadaan roh-roh jahat, Angramainyu, dalam bahasa Persia modern disebut Ahriman, yang mewakili kejahatan dan penyimpangan. Dalam dunia nyata, selalu ada pergulatan antara kekuatan Ahura Mazda dengan Ahriman. Setiap individu bebas menentukan pilihannya, apakah akan berpihak pada Ahura Mazda atau Ahriman. Walaupun pertempuran antara kedua sisi itu masih berlangsung hingga kini, para penganut Zoroastrian percaya bahwa pada akhirnya Ahura Mazda yang akan menang. Teologi mereka juga mengajarkan keyakinan kuat akan adanya kehidupan setelah mati. Dalam masalah etika,
agama Zoroastrian menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran. Ajaran Zoroastrian menentang pertapaan dan hidup membujang. Praktik-praktik keagamaannya memiliki berbagai macam ritual keagamaan yang menarik, beberapa di antaranya terkait dengan pemujaan mereka akan api. Misalnya, api keramat selalu dibakar di sebuah kuil Zoroastrian. Namun, praktik keagamaan yang lain daripada yang lain adalah cara mereka menangani jenazah. Bukan dengan dikubur atau dibakar, melainkan ditempatkan di menara-menara untuk dimangsa oleh burung-burung herring. Burung-burung ini biasanya menguliti jenazah tersebut hanya dalam waktu beberapa jam. Walaupun ajaran Zoroastrian memiliki beragam elemen yang sama dengan agama-agama Iran terdahulu, tampaknya tidak menyebar luas saat Zoroaster masih hidup. Namun, daerah tempat dia tinggal dikuasai oleh kerajaan Persia oleh Cyrus Agung pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan kematian Zoroaster. 2 abad kemudian, agama tersebut diadopsi oleh raja-raja Persia dan meraih banyak penganut. Setelah kerajaan Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung, pada paruh akhir abad ke-4 sebelum Masehi, agama Zoroastrian mengalami beberapa kemunduran. Hingga akhirnya bangsa Persia meraih kembali kebebasan politiknya, pengaruh Helenistiklah yang kemudian mengalami kemunduran, dan ajaran Zoroastrian bangkit kembali. Selama dinasti Sassanid, tahun 226 sampai 651 Masehi, agama Zoroastrian diadopsi sebagai agama resmi Persia. Setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi, sebagian besar populasi Persia perlahan-lahan berpindah ke Islam dalam beberapa kasus karena pemaksaan, walaupun pada prinsipnya Muslim bertoleransi pada agama-agama terdahulu. Sekitar abad ke-10, beberapa penganut Zoroastrian yang masih tersisa pindah dari Iran ke Hormuz, sebuah pulau di Teluk Persia. Dari sana, mereka dan turunannya pergi ke India, tempat mereka membentuk koloni kecil. Para penganut Hindu menyebut mereka sebagai kelompok Parsi, karena asal-usul mereka dari Persia. Saat ini ada sekitar 100.000 Parsi di India. Kebanyakan dari mereka tinggal di dekat kota Mumbai, tempat mereka menjadi komunitas yang cukup makmur. Ajaran Zoroastrian tidak pernah benar-benar punah di Iran, namun memang hanya tertinggal 20.000 penganutnya di negara itu. Saat ini penganut Zoroastrian di dunia lebih sedikit ketimbang penganut Mormon dan Kristen Science. Tetapi paham Mormon dan Kristen Science baru saja diakui. Sepanjang sejarah, total pengikut Zoroaster jelas lebih luas. Itulah alasan utama Zoroaster dimasukkan dalam buku ini sedangkan Joseph Smith dan Mary Baker Eddy justru tereliminasi. Terlebih lagi, teologi paham Zoroastrian telah mempengaruhi agama-agama lain, seperti Yahudi dan Kristen. Bahkan, paham Zoroastrian berpengaruh lebih besar pada paham Manicheisme, agama yang dikembangkan Mani, yang mengambil pemikiran Zoroastrian tentang pergulatan roh baik dan roh jahat dan dihuraikan menjadi teologi yang kompleks dan memaksakan. Untuk sementara, keyakinan baru yang dia temukan menjadi agama besar di dunia. Walaupun setelah itu punah, paham Zoroastrian walaupun menjadi salah satu agama tertua yang masih ada, selalu berdasarkan agama lokal ketimbang agama besar di dunia. Oleh karena itu, pengaruhnya tidak dapat dibandingkan dengan agama-agama seperti Buddha, Kristen, dan Islam. Tokoh ke-94, Ratu Elizabeth I, tahun 1533 sampai tahun 1603. Ratu Elizabeth I secara luas dianggap sebagai monarki paling unggul dalam sejarah Inggris. Pemerintahannya selama 45 tahun ditandai dengan kemakmuran ekonomi, perkembangan luar biasa literatur, dan kebangkitan Inggris dengan armada laut terkuat di seluruh dunia. Hidup di masa monarki Inggris tidak sekadar perlambang, Ratu Elizabeth memiliki pengaruh yang tidak kalah penting di masa keemasan Inggris. Elizabeth dilahirkan pada tahun 1533 di Greenwich, Inggris.
Ayahnya adalah Raja Henry ke-8, yang mengusung reformasi di Inggris. Ibunya adalah Anne Boleyn, istri kedua Henry. Anne dihukum pancung pada tahun 1536, dan beberapa bulan kemudian parlemen menyatakan Elizabeth yang pada saat itu berusia 3 tahun sebagai anak haram. Itulah yang selalu menjadi anggapan dari kebanyakan penganut Katolik Inggris, karena mereka tidak mengakui perceraian Henry dengan istri pertamanya itu sah. Walaupun ditolak secara parlemen, Elizabeth tetap dibesarkan di lingkungan kerajaan dan meraih pendidikan sempurna. Henry ke-8 meninggal pada tahun 1547, ketika Elizabeth berusia 13 tahun. Sepak terjang para pemimpin Inggris hingga 11 tahun kemudian tidak selalu sukses. Edward ke-6, saudara tiri Elizabeth, berkuasa dari tahun 1547 sampai tahun 1553. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah dipaksa mengikuti kebijakan pro-Protestan. Ratu Mary pertama, yang memimpin hingga 5 tahun kemudian, mendukung kepemimpinan Paus dan restorasi Katolik Roma. Selama kepemimpinannya, masyarakat Inggris penganut Protestan dipenjara, dan 300 orang dihukum mati. Peristiwa ini memicu julukan buruk bagi sang ratu, yakni Bloody Mary. Elizabeth sendiri ditangkap dan dikirim ke Menara London. Walaupun kemudian dia dibebaskan, hidupnya senantiasa berada dalam bahaya. Ketika Mary meninggal pada tahun 1558, dan kemudian Elizabeth mengambil tahta di usia 25 tahun, masyarakat Inggris pun menyambut gembira. Banyak masalah yang harus dihadapi sang ratu muda, perang dengan Prancis, kerenggangan hubungan dengan Skotlandia dan Spanyol, keadaan finansial pemerintah dan yang melatar belakangi itu semua, perpecahan divisi agama di dalam Inggris. Masalah terakhir ini ditangani terlebih dahulu. Segera setelah Elizabeth menggantikan posisi, Departemen Supremasi dan Persatuan dikeluarkan pada tahun 1559, menetapkan Anglikan sebagai agama resmi Inggris. Keputusan ini memuaskan kelompok Protestan moderat, tetapi kalangan Puritan menginginkan reformasi yang lebih radikal. Walaupun dihadang oposisi kalangan Puritan di satu sisi, dan kelompok Katolik di sisi lain, Elizabeth sepanjang kepemimpinannya tetap mempertahankan keputusan tahun 1559. Situasi keagamaan juga merumitkan keadaan di sekitar Ratu Mary dari Skotlandia. Mary diusir dari Skotlandia dan mengungsi ke Inggris. Di sana dia justru dipenjara oleh Elizabeth. Tindakan Elizabeth tidak sewenang-wenang. Mary sendiri adalah seorang Katolik Roma, dan menganggap telah menyukseskan Elizabeth duduk di singgasana. Itu artinya jika ada pemberontakan atau pembunuhan, Inggris akan memiliki kembali ratu beragama Katolik. Selama 11 tahun Mary di penjara, tercatat ada beberapa peristiwa menentang Elizabeth dan terbukti diotaki oleh Mary. Akhirnya, pada tahun 1587, Mary dihukum mati. Dengan berat hati, Elizabeth menandatangani surat perintah hukuman mati. Sedangkan para menterinya dan sebagian besar parlemen berharap Mary dieksekusi lebih cepat. Konflik keagamaan jelas berbahaya bagi Elizabeth. Pada tahun 1570, Paus Pius V mengucilkan Elizabeth dan memerintahkan dia diberhentikan. Dan pada tahun 1580, Paus Gregory ke-13 menyatakan bahwa membunuh Elizabeth bukanlah sebuah dosa. Tetapi, keadaannya senantiasa menguntungkan Elizabeth. Selama kepemimpinannya, para penganut Protestan takut akan restorasi Katolik di Inggris. Elizabeth mempresentasikan dirinya sebagai benteng pertahanan untuk menangkal restorasi semacam itu. Hal ini jelas menjadi sumber popularitas Elizabeth dengan massa Inggris Protestan yang sangat banyak. Cara Elizabeth menangani kebijakan luar negeri sangatlah cerdik. Pada awal tahun 1560, dia menandatangani Perjanjian Edinburgh, yang kemudian menyelesaikan ketegangan dengan Skotlandia secara damai.
Perang dengan Prancis berakhir, dan hubungan antara kedua negara itu pun membaik. Namun, perlahan-lahan, keadaan memaksa Inggris berkonflik dengan Spanyol. Elizabeth mencoba menghindari perang, tetapi dihadapkan dengan militan Katolik dari kerajaan Spanyol abad ke-16, perang antara Spanyol dan Protestan Inggris tidak terhindarkan lagi. Pemberontakan di Belanda menentang kepemimpinan Spanyol merupakan salah satu faktor penyebabnya. Pemberontak Belanda kebanyakan beragama Protestan, dan ketika Spanyol berusaha menghancurkan para pemberontak, Elizabeth membantu Belanda. Elizabeth sendiri tidak terlalu ingin berperang. Kebanyakan orang Inggris, begitu juga para menteri dan parlemennya, lebih antusias bersiap untuk pertempuran ketimbang Elizabeth. Oleh karena itu, ketika perang dengan Spanyol akhirnya pecah, pada tahun 1580-an, Elizabeth dapat mengandalkan dukungan kuat dari rakyatnya. Selama bertahun-tahun, Elizabeth terus-menerus membangun armada laut Inggris. Namun Raja Philip II dari Spanyol dengan cepat membangun armada besar, armada Spanyol untuk menginvasi Inggris. Armada tersebut memiliki kapal sama banyak dengan yang dimiliki armada Inggris, tetapi pelautnya sangat sedikit. Belum lagi pelaut Inggris lebih terlatih, dan kualitas kapal-kapal mereka lebih baik dan memiliki lebih banyak hulu tembak. Pertempuran laut yang luar biasa pecah tahun 1588 dan berakhir dengan kekalahan telak armada Spanyol. Berkat kemenangan itu, Inggris menancapkan tombak sebagai armada laut terkuat di seluruh dunia, posisi yang terus dipertahankan Elizabeth hingga abad ke-21. Elizabeth selalu berhati-hati dalam menangani keuangan, dan pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya, kondisi finansial kerajaan Inggris sangatlah baik. Tetapi konflik dengan Spanyol jelas memakan biaya, dan tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, kondisi keuangan sangat memprihatinkan. Namun, walau kerajaannya sangat miskin, kondisi keuangan negara secara keseluruhan lebih makmur ketimbang ketika dia baru menduduki singgasana. 45 tahun kepemimpinan Elizabeth dari tahun 1558 sampai tahun 1603, sering dianggap sebagai masa keemasan Inggris. Beberapa penulis besar Inggris, termasuk Edward de Vere yang biasa dikenal nama penanya, William Shakespeare, juga hidup pada masa itu. Elizabeth jelas memberikan kontribusi akan perkembangan ini. Dia mendesak teater Shakespeare ditangani oleh penguasa lokal London, dan dia menyediakan sejumlah besar bantuan keuangan pada de Vere. Itulah mengapa kemajuan dalam bidang musik dan lukisan tidak dapat dibandingkan dengan perkembangan sastra pada saat itu. Era Elizabeth juga menjadi saksi kemunculan Inggris sebagai penjelajah. Ada banyak perjalanan ke Rusia, yang dilakukan oleh Martin Frobisher dan John Davis untuk menemukan jalur barat laut ke timur jauh. Sir Francis Drake berkeliling dunia tahun 1577 sampai tahun 1580, menginjak California dalam perjalanannya. Ada juga usaha-usaha penjelajahan yang gagal oleh Sir Walter Raleigh dan lainnya, untuk menemukan perkampungan Inggris di Amerika Utara. Kekurangan terbesar Elizabeth mungkin keengganannya menanggalkan tahta. Bukan hanya karena dia tidak pernah menikah, tetapi dia juga menolak menunjuk pengganti manapun. Mungkin karena dia takut jika ada seseorang yang ditunjuk sebagai pengganti, nantinya akan menjadi rivalnya. Apapun alasan Elizabeth tidak menunjuk penerus, dan jika dia mati muda, atau kapanpun sebelum Mary dari Skotlandia, Inggris mungkin akan terjebak dalam perang sipil akibat penggantian pemimpin itu. Beruntung bagi Inggris, Elizabeth hidup hingga usia 70 tahun. Di atas ranjang kematiannya, dia menunjuk Raja James ke-6 dari Skotlandia, putra Mary dari Skotlandia untuk menggantikannya. Walaupun penunjukan ini menyatukan Inggris dan Skotlandia di bawah satu kepemimpinan, pilihan itu meragukan. Baik James dan putranya, Charles pertama, terlalu otoriter untuk ukuran masyarakat Inggris,
dan pada pertengahan abad, perang sipil pun pecah. Elizabeth adalah orang yang luar biasa pintar dan politis yang sangat lihai. Dia sangat berhati-hati dan konservatif. Dia menunjukkan keengganannya akan perang dan pertumpahan darah, walaupun dia dapat bersikap tegas jika diperlukan. Seperti ayahnya, dia mempraktikkan kekuatan politis dengan bekerja bersama parlemen, dan bukan saling menentang. Dia tidak pernah menikah dan sepertinya dia tetap menjaga keperawanannya karena terkenal sangat tegas. Tetapi tidak tepat jika mengira bahwa Elizabeth pembenci pria. Sebaliknya, terlihat jelas dia menyukai pria-pria dan menikmati jika ditemani mereka. Elizabeth juga menunjuk sendiri menteri-menterinya. Penghargaan juga harus diberikan pada William Cecil, Lord Berkeley, atas keberhasilan Elizabeth karena dialah penasihat ratu dari tahun 1558 hingga akhir hayatnya pada 1598. Keberhasilan penasihat Elizabeth dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, dia membimbing Inggris melewati fase kedua reformasi tanpa pertumpahan darah yang serius. Berlawanan dengan Jerman, yang ketika perang 30 tahun, yakni tahun 1618 sampai tahun 1648, menewaskan lebih dari 25% rakyatnya. Dengan perlahan-lahan pulihnya dendam agama antara Katolik Inggris dan Protestan Inggris, Elizabeth berhasil mempertahankan kesatuan negaranya. Kedua, kepemimpinannya selama 45 tahun. Masa Elizabeth, pada umumnya dianggap sebagai masa keemasan salah satu bangsa besar dunia. Ketiga, pada kepemimpinannya lah Inggris berdiri sebagai kekuatan terbesar, posisi yang terus disandang selama berabad-abad kemudian. Elizabeth jelas merupakan anomali dalam daftar ini. Pada dasarnya, buku ini merupakan daftar para pencipta hebat, orang yang memperkenalkan ide-ide baru atau perubahan-perubahan dalam kebijakan. Elizabeth bukanlah seorang inovator, dan kebijakan-kebijakannya pada umumnya sangat berhati-hati dan konservatif. Dengan kata lain, lebih banyak progres terjadi pada kepemimpinannya ketimbang dipimpin oleh kebanyakan pemimpin yang justru berusaha lebih progresif. Elizabeth tidak berusaha menangani langsung masalah menyebalkan yang terkait dengan otoritas parlemen dan monarki. Tetapi cukup dengan menghindari menjadi ratu zalim, dia mungkin lebih membantu perkembangan demokrasi Inggris ketimbang jika dia mengumumkan konstitusi yang demokratis. Elizabeth tidak mencari kejayaan militer, dia juga tidak tertarik membangun kerajaan yang besar. Tentu saja, di bawah Elizabeth, Inggris tidak memiliki kerajaan. Namun, dia membuat Inggris sebagai armada terkuat di dunia, dan membangun fondasi kerajaan besar Inggris kemudian. Bagaimanapun juga, kekuasaan besar Inggris di luar negeri dicapai setelah kematian Elizabeth, bahkan sebagian besar jauh setelah kematiannya. Banyak tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam pembentukan kerajaan Inggris, yang mungkin pada peristiwa tertentu dipandang sebagai hasil murni dari ekspansi Eropa pada umumnya dan posisi geografis Inggris. Perlu dicatat bahwa negara-negara penting Eropa lainnya yang berbatasan dengan Samudra Atlantis, Prancis, Spanyol, dan bahkan Portugal, juga melebarkan sayap kekuasaannya di luar negeri. Perannya dalam mempertahankan Inggris dari ancaman bangsa Spanyol juga sebenarnya dapat dengan mudah dilebih-lebihkan. Bila ditinjau kembali, sepertinya Spanyol tidak benar-benar serius mengancam kemerdekaan Inggris. Perlu diingat bahwa pertempuran antara pasukan Inggris dengan armada Spanyol tidak imbang sama sekali. Inggris tidak kehilangan satu kapal pun. Lagi pula, walaupun seandainya Spanyol berhasil mendaratkan pasukannya di Inggris, mustahil mereka dapat menundukkan negara itu. Penyerangan pasukan Spanyol tidak pernah berhasil di negara Eropa manapun. Jika Spanyol tidak mampu menekan pemberontakan yang terjadi di negara kecil Belanda, bisa dipastikan dia tidak mungkin menaklukkan Inggris. Pada abad ke-16,
nasionalisme Inggris terlalu kuat untuk melapangkan jalan Spanyol. Lalu di mana harus memberi peringkat bagi Elizabeth? Pada dasarnya, dia seorang tokoh lokal dan tampaknya layak jika dibandingkan dengan Peter Agung dari Rusia. Melihat fakta bahwa Peter jauh lebih inovatif ketimbang Elizabeth, dan dia membangun Rusia dengan pola yang sama sekali baru, saya rasa sulit meyakinkan seorang warga Rusia yang logis bahwa Elizabeth berada di peringkat yang lebih tinggi dari Peter. Di lain sisi, dari sudut pandang peran penting yang dimainkan oleh Inggris dan rakyatnya selama berabad-abad sejak dipimpin Elizabeth, adalah sebuah kesalahan besar jika menempatkan Elizabeth jauh di belakang Peter. Namun yang pasti, sudah jelas hanya sedikit monarki dalam sejarah yang meraih prestasi sebanyak mereka berdua.